Teman-teman, tadi udah dibilang saya itu katanya YouTuber. Saya lebih suka dikenal sebagai seorang imam karena jadi YouTuber itu cuman di sela-sela kecil dari kesibukan saya. Oke, silakan next. Saya punya moto hidup seperti ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu diambil dari Ayub bab 23 ayat 10. Kalau kalian punya enggak ayat emas, kitab suci itu kan tebel, ada ribuan ayat. Masa sih enggak ada satu kalimat aja yang betul-betul Romo, kalau baca ayat ini kayaknya gue banget. Romo, ayat ini itu tuh jalan hidup saya banget. Siapa yang sudah punya ayat emas dalam hidupnya? Oke, puji Tuhan. Kalau yang belum bisa cari dari sekarang. Ada begitu banyak kalimat-kalimat firman-firman Tuhan yang memang mewakili. Jangan dikira kita baca kitab suci, tetapi sebetulnya diri kitalah yang sedang dibaca oleh firman Tuhan. Let the Bible read you. Ini kuncinya. Saya bisa mengatakan begini karena di usia saya ke-39, 8 tahun yang lalu, secara bersama-sama saya kehilangan papa saya kehilangan kakak saya kehilangan kakak saya yang kedua, karena kanker. Di usia muda semuanya. Semuanya meninggal di saat yang bersamaan. Waktu itu umur saya 39 tahun. Dan ada benjolan di sini gede banget waktu itu. Persis seperti kasusnya kakak-kakak saya. Waktu itu saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan kalau bercanda udah dong. Ini bercandanya udah gak lucu lagi. Kalau mungkin papa saya dipanggil oke lah sudah tua. Tapi baru aja air mata belum kering udah kakak saya yang pertama kanker payudara. Itu kalau orang kanker itu kan udah tinggal tulang sama kulit ya. Kalian punya nggak saudara-saudara yang kena sakit kanker? Kasihan betul-betul. Itu bukan cuma badan yang habis, dompet juga habis. Iman juga tergerus. Dan saya harus ngalamin itu 3 kali. Dan ada sesuatu benjolan di punggung saya. Singkat cerita, setelah pergulatan panjang, saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, saya yakin penyakit saya ini pasti punya tujuan. Pasti punya rencana yang lebih besar. Maka kalau Engkau sembuhkan saya, pakai saya sehabis-habisnya. Kita adalah pendosa, punya kelemahan, tetapi kita ditarik oleh Tuhan. Jadi jangan tunggu suci dulu, jangan tunggu enggak punya dosa dulu, baru terlibat dalam evangelisasi pribadi. Yang kedua, coba ketika kita sudah berevangelisasi pribadi, dicek orang-orang yang tinggal di sekeliling kita merasakan apa enggak. Jangan kita udah mewartakan, mempertobatkan orang-orang di seberang pulau, tapi di rumah aja, lu kalau makan aja lu gak pernah berdoa, gitu misalnya. Lu aja kalau teleponan sama pacar lu sampai malam-malam gak pernah rosario misalnya. Lu aja, jadi kayak kemakan gitu loh. Kita bisa hebat di luar, tapi belum tentu kita hebat di rumah kita sendiri. Betul apa betul? Kadang-kadang malu Romo, malu sama orang tua, malu sama kakak, malu sama adik. Ketika kita video call gitu ya, halo guys, ayo kita berdoa. Adik kita, cie bohong nih gitu. Langkah yang ketiga, pertobatan tidak hanya sebatas doa, tidak hanya sebatas teori. Coba beraksi. Aksinya apa? Ada begitu banyak. Gak harus ke panti asuhan, gak harus mendonorkan ginjal gitu ya, gak harus. Tapi aksimu, pertobatanku apa tindakan nyatanya? Setelah tindakan nyata bisa dirasakan, baru kembali ke refleksi. Apa yang bisa aku pelajari nih dari aksi nyataku? Ketemu sama orang-orang kecil, sama orang-orang di jalanan, sama emas-emas yang bersihin WC kalau di mall-mall.
Itu coba sapa mereka. Mereka akan kayak diorangkan. Siapa di sini yang cita-citanya jadi ngosekin tai di WC mall? Kagak ada kan? Tapi kalau ada orang sampai seperti itu, bisa jadi ya cuman itu pekerjaan yang dia bisa. Orang tinggal berak aja, berakem tuh dia suruh bersihin. Coba sapa mereka. Makasih mas, makasih mbak. Senyumnya coba perhatiin. Wah, akan luar biasa. Lalu kalau udah begitu kalian refleksikan, oh iya ya, dengan sapaan sederhana aja orang bisa bahagia. Baru mulai langsung lagi, teruslah itu lingkaran. Next. Nah, saya baru nemu foto ini kemarin, jujur Li. Ada orang ngirim Romot, ingat nggak foto ini? Saya mikir siapa itu? Itu kan Romojo. Anak muda yang jadi korban bulian, hidung pesek, rambut belah tengah tuh. Sayangnya itu nggak jelas fotonya, rambutnya belah tengah. Tahun 80 tuh belah tengah tuh jadi tren. Saya insecure karena saya BODOH, bodoh sebodoh-bodohnya dalam arti harafiah. Saya hopeless, nggak punya harapan saya. Cita-cita tertinggi saya adalah jadi teller Bank BCA di sebelah rumah saya. Cuman itu doang. Tapinya Tuhan merubah itu semua. Yosef, kamu jangan jadi teller Bank BCA, tapi jadi storyteller, the kindness of the world. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Tetapi Tuhan mentransformasi hidup saya. Saya ini jadi pastor ini kualat sebetulnya. Karena umur 17 tahun, saya kan aktif di Misdinar. Satu persatu teman-teman saya itu pindah gereja. Kalau gerejanya pindah paroki mending. Gereja yang begono-begono lah. Nah, saya jadi gak punya teman. Pastor paroki saya khotbahnya begini. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita membahas. Makin hari, makin minggu saya kehilangan teman-teman gereja saya. Apa yang terjadi? Saya berlutut ketika pastor itu khotbah. Tuhan, boleh gak sih saya gantiin dia Tuhan? Bener, makanya kalau sama Tuhan jangan pernah bercanda. Begitu saya ditabiskan, saya ditempatin di paroki itu, bayangin coba. Tuhan mohon maaf, romonya sih udah meninggal. Kuncinya ini, saya gak mengharapkan kalian kanker dulu, kalian hancur dulu, kalian narkoba dulu, kalian seks bebas dulu untuk bisa bertobat. Enggak harus. Dengan situasi kita coba temukan turning point dalam hidupmu. Turning point dalam hidupmu. Apa? Masa hidup saya mau gini-gini terus sih? Masa emak saya mau banding-bandingin saya sama anak tetangga terus sih? Masa saya terus dibanding-bandingin sama kakak sama adik saya sih? Coba turning point. Next. Oke. Ini dia. Ini yang menjadi titik balik saya ketika saya memandang salib. Waktu itu saya sedang di luar negeri, benjolan di sini gede banget, makin gede nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Saya mau cerita sama mama, nggak bakalan berani. Mama saya bisa mati berdiri. Abis suaminya, anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, sekarang anak yang ketiga, begini lagi. Saya diem waktu itu. Saya lagi menyelesaikan S3 saya, dimaki-maki dosen, wah udah biasa. Saya nangis betul-betul di gereja, nangis Tuhan. Saya kecewa dengan jalan hidup saya kecewa dengan rencanamu kalau begini jadinya. Tetapi waktu itu saya memandang salib Tuhan. Sebuah salib yang menjadi energi kehidupan buat saya. Yosef, you are not alone. Kamu gak sendirian, jangan takut, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Nah, saya mau liatin, next. Perjalanan seorang Romo Yosef. Mungkin kamu bisa berkata, saya adalah seorang imam yang sangat amat beruntung. Kalau orang-orang kan lihat paus kan dari jauh, wah gitu, terus pakai pakai bendera kiprik gitu. Terus pausnya cuma lewat gitu aja. Ini di kamar pribadinya Bapak Paus. Tetapi, ini dia,
Ada roller coaster dalam hidup saya. Next. Ini. Kalian tahu saya lagi berdoa di mana? Saya lagi berdoa di makam Tuhan Yesus di Yerusalem. Jelek-jelek gini saya udah keliling dunia ya, karena belajar kitab suci. Disinilah saya berasa Tuhan, apapun yang terjadi, mau mati hari ini, mau mati besok, mau mati 10 tahun lagi, I will do my best as a priest. Dan you know what? Ketika saya udah berserah sama Tuhan, dulu waktu sakit, Tuhan kenapa? Why me? Bahasa Italianya perché? Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tuhan jawab aja kagak. Boro-boro, Yosef. Kagak. Semakin saya tanya, semakin saya kecewa, semakin saya marah sama Tuhan. Tuhan seolah-olah semakin diam. Tetapi di tempat ini, ketika I surrender, Tuhan, aku berserah deh. Kalau kata perang saya udah bendera putih lah, saya nyerah Tuhan. Tapi di situ rahmat Tuhan mulai bekerja. Betul-betul tempat ini, kalau kalian punya duit nanti suatu saat ya, pergi ke makam Yesus. Itu energinya tuh kenceng banget. Disinilah saya menjadi sembuh. Believe it or not, sampai hari ini udah 7 tahun saya sehat-sehat walafiat. Karena kuasa kasih Tuhan. Jadi turning point, temukan turning point dalam hidupmu. Apa itu? Next. Nah, apa sih? Kalian ngikutin yang tadi. Apa sih evangelisasi? Ada 4 ciri. Kalian pasti tahu 4 simbol pengarang Injil. Tahu apa? Misalnya, di situ ada burung elang, ada kerbau, ada singa, dan ada wujud manusia. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tempekah kamu, masing-masing binatang itu punya arti. Misalnya begini, elang. Burung elang kekuatannya apa? Dia jeli bisa melihat. Evangelisasi harus pinter-pinter melihat peluang. Orang lain mungkin gak lihat, tapi kita perlu mata elang itu. Mana nih peluang-peluang nih yang belum dibikin, yang belum ada, yang orang lain gak bisa, tapi aku bisa. Yang kedua, itu kerbau. Kerbau itu kan kerjanya dari pagi sampai sore dia bajak tanah. Artinya evangelisasi harus berani capek. Kalau nggak mau capek, gak bakal berhasil evangelisasi. Yang ketiga itu singa. Singa itu mengaum, wow. Nggak mungkin singa, meow. Nggak mungkin. Singa itu gahar, wow. Untuk apa singa mengaum? Untuk mempertahankan teritorinya. Ini penting nih. Saya lihat banyak suster-suster joget-joget di TikTok. Saya mah kagak iri karena saya nggak bisa joget. Kalau mau dipaksa ya jadi kaku begitu. Kita orang Katolik harus tahu teritori kita apa sih yang harus kita lindungi, yang harus kita kuasai apa. Jangan sampai teritori kita dikuasai oleh orang lain. Misalnya ketika suster joget-joget, romo-romo joget-joget itu bagus, tapi ketika ngomong firman Tuhan, blaem-blaem. Artinya dia nggak menguasai teritorinya. OMK apa? Teritori yang harus kalian kuasai, harus kalian lindungi apa? Dan jagalah itu dengan separuh nafas kalian. Kemudian yang terakhir manusia. Binatang-binatang tadi sebagus-bagusnya mereka tetaplah binatang. Evangelisasi harus bisa berbahasa kasih seperti manusia, bisa mengenal kelembutan, bisa mengenal cinta kasih, bisa mengenal pengampunan. Binatang-binatang gak bisa. Next. Gong terakhir dari saya. Evangelisasi, berkhotbah itu ada 2 sebetulnya. Yang satu bungkusannya bagus banget. Bagus, cakep, menarik, keren. Tapi kalau dilihat dalamnya, zong. Ini orang khotbah bagus banget nih, lucu nih, keren, menarik nih. Tapi isinya sebetulnya muter-muter di situ aja. Di satu sisi lain, kita dengerin khotbah Romo itu baru lihat wajahnya dia aja kita udah males. Panjang banget. Semuanya dibahas, semuanya diomongin. Nggak menarik secara packaging. Tapi sebetulnya isinya bagus.
Kalau kalian pilih yang mana coba? Siapa yang isinya bagus, luarnya jelek? Isinya bagus, luarnya jelek. Kayak duren gitu ya, isinya kan bagus, luarnya jelek. Siapa yang isinya jelek, luarnya bagus? Saya waktu itu bertanya, kenapa kita nggak menciptakan isi bagus, packagingnya menarik? Kenapa nggak bisa kayak gitu? Menarik tapi ada isinya. Berisi tetapi di packagingnya bagus. Kenapa harus memilih kalau tidak dua-duanya? Betul nggak? Maka dari itu evangelisasi harus kayak gini. Jujur lagi, saya sudah mendidik 300 anak muda untuk menjadi YouTuber. Tapi jujur saya gagal. Romo kok nggak secepat Romo subscribernya. Romo kok yang nge-like kok lambat banget. 10 orang itu juga cuman papa, mama dan keluarga saya doang. Dan saya nonton 5 kali. Jadi YouTuber itu nggak sembarangan sebetulnya. Kalau kita konsisten, ini dia yang orang muda harus belajar. Nggak di like, nggak ditonton, tetap bikin, tetap bikin, tetap bikin. Percayalah teman-teman, anak kecil berak 7 menit penontonnya 30 juta guys. Itu anak kecil berak gitu doang. Anak kecil beli cupang 60 juta yang nonton. Masa kita ngomong firman Tuhan atau lakukan sesuatu yang baik, masa nggak ada yang nonton sih? Itu patokan saya di situ. Next, saya mau mengajarkan Anda belajar dari orang gagal. Kalian pernah dengar nggak? Ada satu kisah dalam kitab suci, orang gila di Gerasa. Yesus pergi ke sebuah daerah di luar bangsa Israel. Dia berjumpa dengan seorang yang kerasukan roh jahat. Itu ada di Markus bab 5. Markus bab 5. Saya ulang 2 kali berarti penting nih. Markus bab 5. Orang ini bayangin kalau Anda baca nanti, dia diikat. Dia dirantai, dia itu tinggal sendirian di perkuburan. Dia nyemplungin dirinya ke air, dia membakar dirinya. Bahkan dikatakan dia memukul-mukul dirinya dengan batu. Kalau baca kitab suci coba pakai imajinasi. Kira-kira orang kayak gitu seganteng Masnya ini enggak? Coba berdiri. Dia dibakar, dia masuk ke air, dia mukul-mukul diri dengan batu, dia dirantai, kayak gini nggak mulusnya? Nggak mungkin, terima kasih. Pasti bonyok, pasti itu udah kotor, berdarah-darah, nggak jelas. Dirantai guys, ini manusia apa binatang ini? Anjing kalian di rumah aja dirantai juga pakai rantai yang nggak yang ketat-ketat banget. Ini manusia ini dirantai. Dia ditinggal di pekuburan, artinya apa? Dia dibuang sama saudara-saudaranya, sama keluarganya. Lalu dia berjumpa dengan Yesus, terjadilah kesembuhan. Yesus mengusir roh jahat itu. Lalu orang ini yang sudah sembuh mau ikut Yesus. Tetapi Yesus menolaknya. Ini yang mengagetkan. Yesus menolak orang ini untuk ikut dengan dia. Pergilah, katakanlah kepada bangsamu, kepada tetangga-tetanggamu, apa yang diperbuat Tuhan kepadamu. Kalau secara teori orang ini gagal, mau ikut Yesus, gagal. Yesus menolak dia. Tapi tempekah Anda? Ternyata begitu orang-orang dari Gerasa datang melihat, waktu itu kan Yesus mengusir setan itu masuk ke berapa babi? 5.000 babi nyemplung. Langsung orang-orang Gerasa pergilah. Yesus pun gagal. Misi pertama Yesus pergi keluar daerah luar Israel gagal total. Maka jangan pernah takut, minder, mundur kalau kalian gagal. Coba terus. Dan luar biasanya ada kisah perempuan Sirofenisia yang percaya, yang anaknya juga kerasukan setan. Yesus setelah beberapa hari datang lagi ke tempat itu, ada seorang perempuan, seorang ibu datang kepada Yesus, kasihanilah aku, anakku kerasukan setan dan sangat amat menderita. Pertanyaan saya, tahu dari mana ini ibu Yesus itu bisa ngusir setan? Tahu dari mana dia? Kan dulu belum ada Instagram. Waktu Yesus nyembuhin kan enggak begini. Tahu dari mana?
dari orang yang sembuh di Gerasa itu. Betul-betul dia berevangelisasi. Dia mewartakan tentang Yesus. Sehingga betul-betul ketika Yesus datang lagi, orang udah pada kenal. Lalu yang menariknya lagi adalah ketika Yesus masuk lagi ke tengah-tengah daerah orang asing, Tirus dan Sidon, dikatakan banyak orang berbondong-bondong membawa orang-orang sakit, orang-orang kerasukan setan untuk minta disembuhkan. Pertanyaannya lagi, dari mana mereka-mereka ini tahu Yesus itu sakti mandraguna? Yesus bisa punya kuasa menyembuhkan, mengusir roh jahat. Dari orang yang tadi disembuhkan, orang sakit, orang gila di Gerasa itu. Jadi saya percaya tidak ada sesuatu pun kalau kita berevangelisasi itu dikatakan gagal. Nggak ada. Kalau kita tetap mau terus, pasti akan ada hasilnya. Baik, sekian dari saya Romo Yosef. Terima kasih.